Ketika Gubernur Kaltim hamburkan anggaran 73 juta rupiah demi sebuah naskah pidato, namun hebatnya Kang Deddy nyaris tanpa biaya. Disinilah kualitas kepemimpinan diuji dari segi kecerdasan kerangka berpikir. Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur. Saya lagi menjadi pembaca pidato dan staf saya yang saya bacakan. Silakan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura. Saya punya duit untuk pergi ke Inggris. Saya bisa punya duit ke Amerika piknik. Saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR, saya menolak bepergian ke luar negeri. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas, segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Saya lebih baik waktu 22 jam itu saya habiskan waktu untuk berkeliling. Bertemu dengan siapa? Yang masuk kerja harus nyogok ke lingkungannya. Bertemu dengan siapa? Orang Subang kawin sama orang Wonosobo, tertidur di pinggir jalan di Karawang, tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa? Nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa? Anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Sehari minimal ada 4 orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Apakah saya gubernur? Bukan. Apakah saya bupati Subang? Bukan. Saya pengangguran biasa yang tiap hari ngurus sapi. Saya ini prihatin. Anggaran Provinsi Jawa Barat puluhan triliun, anggaran kabupaten triliunan. Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Ya ampun, ini super absurd, ultimate absurd ya kan. Karena warga Kaltim kan punya banyak masalah krusial yang lain ya, jalannya jelek, masalah kesehatan, masalah masyarakatnya. Tiba-tiba untuk menjaga marwahnya itu dinilai dari mobil dinas gubernurnya. Justru bukannya ketika lu bermewah-mewahan sedangkan masyarakat lu butuh bantuan dan masyarakat lu dalam fase struggle, itu yang menjatuhkan marwah ya gitu. Duit rakyat malah dipakai buat beli mobil mewah. Gubernur Kalimantan Timur lagi viral gara-gara beli mobil dinas yang harganya 8,5 miliar. Mahasiswa langsung geruduk, nanya kenapa harus beli yang segitu mahal. Respon sang gubernur, dia bilang dia ogah naik kijang karena takut daerahnya kelihatan miskin. Alibinya, katanya mobil itu buat representasi daerah, buat kerja dinas yang lebih aman dan nyaman kalau masuk ke pelosok yang jalannya rusak. Ini kocak sih. Kalau pemimpin amanah mah, ya jalan yang rusak tersebut dibenerin. Ini malah diutamain beli mobil mewah biar dianya sendiri nyaman. Rakyatnya mah bodo amat mau jalanan lumpur juga. Nah, buat yang lupa, nih orang tuh yang dulu sempet nyindir KDM, yang bilang kalau KDM tuh cuman gubernur konten. Yang jelas, ayo tinting naik gerobak, yang penting kita kompak. Ini Gubernur Kaltim tuku mobil 8,5 miliar nganggo APBD. Bayo, maksudnya kui duit wakeh ya. Alasane biar bisa menerjang jalan ngono. Heeh. Lah nek umpamane ngono prayo nganu tuku kuwi lho, mobil nggo TNI kuwi lho. Malah iso menerjang hutan. Ya ampun, kuwi nganggo anggaran APBD tahun 2025. Padahal wis ono efisiensi anggaran pada saat itu. Dipotonglah pokoknya sekitar berapa M ya, triliun, 4 triliunan pokoknya intine ngono kuwi. Ya ampun, kok ya iso no. Kayak iki sing 2026 apakah ditukok kene tapi kayaknya ditukok kecep 2, piro ngono emi masalah tabarakallah. Ya ampun, masalah kuwi APBD lho, jan petoki. Gila, mobil kepala daerahnya 8,5 miliar coba. Sedangkan kalau dibenerin untuk jalan ini aja, ya nggak usah lah aspal gitu kan. Yang penting ini di blader kah, di scrap kah, ditaruh batu atau sertu kan. Paling berapa? Ratusan juta paling. Dan anggap kayak gini, jalan kayak gini di Kalimantan itu ada beberapa.
8,5 miliar untuk menutupin yang seperti ini tanpa harus beli mobil baru yang harga segitu. Udah efektif banget nih. Harus banyak belajar sama KDM nih, sepertinya nih. Ada babu rakyat yang merasa layak dengan mobil 8,5 miliar. Pak, spill dosanya dong, aura penindas rakyatnya kuat banget. KPK nggak penasaran nih buat audit gubernur satu ini. Enak kali ya jadi wakil rakyat ini ku tengok. Nggak malu pakai mobil 8,5 miliar buat lewatin jalan rusak. Pak, naik keranda juga bagus loh. Bulan puasa jago banget bikin orang kesel. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Nasihatnya itu agak miss banget lagi. Kita sedang berpuasa, tolong jangan banyak gibahnya. Nggak sadar sama kelakuan sendiri yang kesetanan. Pinter banget bersilat lidah. Anda yang ngomong, kami se-Indonesia yang malu, Pak. Bukankah marwah pemimpin itu adil, jujur, dan bijaksana ya? Nggak ada hubungannya sama sekali dengan mobil 8,5 miliar. Rakyat Kaltim ada yang bangga nggak sih Bapak Gubernurnya pakai uang 8,5 miliar buat beli mobil? Coba komen. Marwah itu ketika tanggung jawab maksimal sebelum menuntut hak. Bicara marwah, di mana marwah Anda sebagai pemimpin bermewah-mewah dalam keadaan rakyat yang masih susah? Koreksi kalau benar. Masih ada rakyat yang luntang-lantung cari kerja, pendapatannya minim. Marwah itu kurang lebih martabat seseorang yang diukur dalam bertindak, dampak fungsional alias guna. Pertanyaannya, tindakan dan dampak apa yang sudah Anda lakukan? Sejauh mana gunanya? Sehingga berani sekali bicara fasilitas. Sudahkah memperlakukan rakyat sebagai prioritas? Panutan Anda Firaun atau Rasulullah, Pak? Bertanya dengan nada sopan. Siapa Anda pikir diri Anda itu? Raja Sulaiman. Udah beres belum soal jalan rusak bertahun-tahun, banjir, soal daerah 3T udah teratasi belum? Fasilitas sekolah rusak, soal kemiskinan, stunting. Bagaimana distribusi pembangunan? Udah merata belum? Minimal, kalau jadi manusia itu, ya punya rasa malu terlebih pemimpin. Koreksi kalau bener. Bisa-bisanya petantang petenteng pakai uang rakyat, tapi rakyatnya masih jauh dari kata sejahtera. Nggak tahu malu sekali. Sama kayak orang tua yang pamer tas branded, jam tangan Rolex, hutang di mana-mana. Anak-anaknya pada kelaparan. Tanggung jawab nggak beres, malah menuntut hak setinggi langit. Urap malunya dong. Tolong, itu pun kalau ada. Tapi rata-rata pejabat Indonesia kan emang nggak punya. Aduh. Gue bilang juga apa? Nama Sarifah Suraida mendadak viral gara-gara gaya berbusananya yang mencolok. Namanya mendadak menjadi sorotan setelah suaminya yang sebagai gubernur Kalimantan Timur dikritik soal kebijakan pengadaan mobil dinas senilai 8,5 M. Kalau kata tim ahli gubernur, si bunda ini bukan kali pertama memakai pakaian yang mencolok. Tidak melanggar etika sebagai pejabat publik karena sudah dikenakan sejak lama. Sih, menurut gue juga sah-sah aja sebagai orang yang punya harta kekayaan 166.519.284.429 dan total utangnya 112.694.480.000. Nah, kalau total harta kekayaan lu sama total utang lu berapa? Emang kalau jalan rusak itu harus beli mobil 8,5 miliar ya? Iya dong, udah ada buktinya, alasannya untuk menjaga marwah. Aduh pak, kalau ada masalah, ada problemnya itu yang diselesaikan. Bukan cari alternatif biar problemnya itu bisa dielakkan. Bukan kayak gitu loh pak. Alasan beli mobil 8,5 miliar itu kan karena jalannya rusak, sama karena marwah, menjaga marwah. Masalahnya kan sekarang jalan rusak. Ya perbaiki jalan rusaknya itu pak. Kalaupun alasannya membeli mobil untuk melewati jalan lumpur yang rusak yang jelek itu, masih banyak pilihan lain. Masih banyak pilihan mobil yang sesuai untuk itu, yang lebih murah. Contohnya nih, ini pengalaman dari anak kampung. Kalau ke kampungku itu jalannya itu masih jalan tanah. Kalau hujan beberapa hari, udahlah jalan tanah itu pasti becek juga. Beceknya itu bukan becek biasa, becek kali. Gitu. Bisa off-road di situ. Banyak kubangan itu bahkan bisa dibandingkan babi. Tapi ku tengok, gak ada orang-orang kampungku membeli mobil itu sampai 8,5 miliar. Meskipun mereka mampu. Mentok-mentok beli mobilnya pun harganya 2M. Lagian, untuk jalan rusak kayak gitu, mobil dengan harga 300 juta, 400 juta, 500 juta, itu udah cukup kali. Karena mau semahal apapun yang dibawa ke jalan rusak kayak gitu, nanti juga rusak juga. Sayang. Terus bukannya lagi efisiensi ya? Boros sekali loh kau pak. Padahal 8,5 miliar itu juga bisa dipakai untuk memperbaiki jalan itu. Untuk kenyamanan bersama. Ini etalase Indonesia. Jangan saya disuruh pakai kijang deh. Iya. Sebentar. Heboh beli mobil dinas 8,5 miliar rupiah, Gubernur Kaltim Rudi Masud jangan disuruh pakai kijang. Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur belakangan mendapat sorotan tajam sebab total pagu anggarannya mencapai 8,5 miliar. Mobil tersebut hingga saat ini masih belum diketahui pasti mereknya.
Namun mengenai spesifikasi dan anggarannya telah terpajang dalam sistem Inaprok Pemprov Kaltim. Mobil dinas tersebut berjenis SUV hybrid dengan spesifikasi mesin 2996 cc bertenaga 434 HP yang didukung kapasitas baterai 38,2 kWh serta penggerak listrik 140 kW bertorsi 620 Newton dengan nilai pengadaan sekitar 8,5 miliar. Hal ini kembali menjadi pembahasan saat Rudi Masud digeruduk oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat pada Senin, 23 Februari 2026.